Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah engkau menyadari bahwa di sekeliling kita, hampir semua hal sebenarnya adalah ruang kosong? Lihatlah dinding di depanmu, lihat jarak antara mata dan layar, udara yang kau hirup, bahkan tubuhmu sendiri. Semuanya lebih dari 90% hanyalah ruang hampa. Namun anehnya kita jarang memikirkannya. Kita terlalu sibuk memperhatikan bentuk, warna dan wujud yang tampak, hingga lupa bahwa di antara bentuk-bentuk itu ada keheningan yang lebih besar, ruang yang tak kasat mata, tempat segalanya bernafas dan berputar. Kita hidup di dalam lautan ruang kosong, tapi kita hanya menatap gelembung-gelembung kecil yang mengapung di permukaannya. Sebagian besar dari alam semesta ini bukanlah bintang, bukan planet, bukan materi, melainkan kekosongan yang luas tak terhingga. Namun para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ruang kosong itu ternyata penuh energi, penuh getaran, penuh kehidupan yang tak tampak. Mereka menyebutnya quantum field, medan energi yang menjadi dasar dari semua yang ada. Di balik setiap atom dalam tubuhmu, di antara jarak yang memisahkan satu elektron dengan inti atomnya, ada lautan ruang kosong, dan dari ruang itulah muncul segala bentuk kehidupan. Maka bukankah aneh bila manusia sibuk mencari kepenuhan di luar, padahal di dalam kekosonganlah segala sesuatu bermula? Sobat Rumi, bagi orang yang berjalan di jalan lahiriah, kekosongan sering ditakuti. Kita menganggap kosong berarti kehilangan, berarti hampa, berarti tiada makna. Namun bagi orang yang menapaki jalan batin, kosong justru adalah tempat Allah menampakkan dirinya. Rumi berkata, ketika bejanamu penuh oleh dunia, tak ada tempat bagi anggur ilahi untuk mengalir. Kosongkan ia, maka engkau akan merasakan manisnya kehadiran Allah. Dalam pandangan para sufi, kosong bukan tanpa isi, tapi penuh oleh yang tak bisa dijelaskan. Kosong adalah wadah, ruang di mana kesadaran ilahi bersemayam, seperti langit yang tampak kosong. Tapi justru karena kosong itulah, matahari dapat bersinar di dalamnya. Jika engkau renungkan lebih dalam, segala sesuatu di dunia ini hanya terlihat ada karena ada ruang yang mengelilinginya. Tanpa ruang tidak ada bentuk, tanpa hampa tidak ada keberadaan. Bahkan suara pun lahir dari ruang di antara getaran, tanpa jeda, tanpa diam. Tidak akan pernah ada musik, tidak akan pernah ada makna dari kata. Kekosongan bukan lawan dari kehidupan. Ia adalah napas kehidupan itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Ayat ini bukan hanya menjelaskan sifat Allah, tetapi juga rahasia di balik ruang kosong semesta. Yang zahir adalah bentuk, bintang, planet, tubuh, dan segala yang bisa kita lihat. Sedangkan yang batin adalah ruang di antara semua itu, tempat wujud sejati Allah bersemayam tanpa bentuk. Maka ketika engkau memandang langit yang sunyi, sesungguhnya engkau sedang melihat wajah Allah dalam bentuk paling luas dan tak terbatas. Sobat Rumi, fisikawan kuantum menemukan bahwa partikel bisa muncul dan lenyap dari ruang kosong tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Energi datang dan pergi seolah ruang itu hidup dan sadar. Mereka menyebutnya fluktuasi kuantum, tapi para arif billah telah mengenalnya sejak lama. Mereka menyebutnya sebagai tajalli, manifestasi Allah dari ketiadaan menuju keberadaan. Kun fayakun, terjadilah maka jadilah ia. Artinya dari ruang kosong lahir kehidupan, dari keheningan muncul suara, dari ketidakberwujudan memancar seluruh wujud. Jika demikian, apakah benar ruang itu kosong, ataukah justru ruang itu penuh oleh kehadiran yang tak terlukiskan? Para sufi berkata, kosong itu hanyalah kata yang dipakai oleh mereka yang belum melihat. Bagi yang telah menyaksikan, ruang kosong adalah wajah Allah yang tak berbentuk. Sobat Rumi yang sedang mendengar ini, ketahuilah bahwa rahasia semesta ada pada ruang di antara sesuatu. Ruang di antara satu napas dan napas berikutnya. Ruang di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya. Ruang di antara satu detak jantung dan detak berikutnya. Di ruang itulah, jika engkau diam dan benar-benar hadir, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, ketenangan, kebeningan, dan rasa dekat yang tak berjarak dengan Sang Pencipta. Maka bila Allah berfirman, "Aku lebih dekat dari urat lehermu,"
Itu bukan sekadar kiasan, itu adalah kebenaran eksistensi, bahwa di antara ruang terkecil di dalam dirimu, di antara atom-atom yang seolah kosong, ada kehadiran Allah yang selalu mengisi, menghidupkan, dan menyatukan segalanya menjadi satu wujud kesadaran. Sobat Rumi, manusia terlalu sering memuja bentuk, rumah, tubuh, benda, jabatan, identitas. Padahal bentuk hanyalah kulit tipis dari kenyataan yang luas. Begitu kita berhenti terpaku pada bentuk, maka kita mulai melihat makna, dan di sanalah kita akan menemukan kehadiran Allah di balik segala sesuatu. Ketika engkau berani menatap kekosongan tanpa takut, disitulah engkau akan merasakan kepenuhan yang tak pernah berakhir. Kosong tapi isi. Kalimat sederhana ini menyimpan rahasia besar. Semesta tampak kosong, tapi di dalamnya berdenyut cahaya ilahi. Hati tampak kosong, tapi justru disitulah Allah bersemayam. Kekosongan bukan kehampaan, melainkan keheningan tempat Allah berbicara tanpa suara. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, jika kita renungkan, seluruh semesta ini seolah berdiri di atas sesuatu yang tidak ada. Namun justru dari yang tidak ada itu, lahir segala sesuatu yang kita sebut ada. Bintang, air, tubuh manusia, bahkan pikiran yang sedang mendengarkan ini, semuanya lahir dari ruang kosong. Inilah rahasia yang hanya bisa dipahami bila seseorang berhenti melihat dengan mata dan mulai melihat dengan hati. Ruang kosong bukanlah ketiadaan, tetapi medan kesadaran yang hidup. Ia adalah panggung tempat Allah memperlihatkan keindahannya. Setiap atom di tubuhmu bergetar di dalam ruang itu. Dan getaran itu, Sobat Rumi, adalah zikir semesta. Segala sesuatu bertasbih kepadanya. Hanya saja kita tak memahaminya. Fisikawan kuantum menemukan bahwa partikel tidak memiliki bentuk tetap. Mereka hanya muncul ketika disadari, ketika diperhatikan. Sebelumnya mereka hanyalah potensi, belum menjadi nyata. Bukankah ini menyerupai hakikat spiritual? Bahwa segala sesuatu menjadi nyata ketika disadari, ketika disaksikan oleh kesadaran. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Artinya, dalam diri manusia ada hembusan dari kesadaran ilahi. Ketika kita diam, hening, dan menyatu dengan ruang kosong di dalam diri, maka kita sesungguhnya sedang menyentuh denyut kesadaran semesta. Kesadaran itu bukan milik pribadi, melainkan gelombang tunggal yang sama, yang menghidupkan segala wujud. Bagi para arif, manusia bukan terpisah dari alam, melainkan bagian dari kesadaran tunggal yang menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Maka ketika engkau sadar, engkau tidak hanya menyadari dirimu, tetapi juga Allah yang menyadari melalui dirimu. Dalam ilmu kuantum, ruang kosong dipenuhi oleh energi murni. Medan yang selalu bergetar melahirkan partikel dari kehampaan. Para ilmuwan menyebutnya quantum vacuum fluctuation. Namun bagi Sufi, inilah bentuk nyata dari kalimat Allah. Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Perintah kun bukan suara yang diucapkan, tetapi getaran kesadaran ilahi yang melahirkan bentuk dari ketiadaan. Sama seperti medan kuantum, Allah tidak mencipta dari bahan, tetapi dari kehendaknya yang murni. Maka seluruh semesta sebenarnya adalah gelombang kehendak Allah yang sedang menari di ruang kosong. Setiap bintang, setiap daun, setiap napas, semuanya adalah fayakun, hasil dari perintah kun yang tak pernah berhenti bergema. Sobat Rumi, jika seluruh semesta tersusun dari ruang kosong, maka dirimu pun demikian. Tubuhmu, pikiranmu, bahkan hatimu, semuanya memiliki ruang yang tak terlihat. Dan di ruang itulah Allah paling dekat. Ketika engkau bersujud, bukan tubuhmu yang mendekat, tetapi kesadaranmu yang menembus ruang-ruang kosong di dalam dirimu, hingga sampai pada keheningan mutlak, tempat Allah bersemayam tanpa bentuk. Para Sufi menamainya fana, lenyapnya bentuk, agar yang tersisa hanyalah wujud sejati. Dan ketika seseorang mencapai fana, ia tidak lagi merasa terpisah dari semesta. Ia sadar semesta ini bukan di luar dirinya, melainkan dalam dirinya, sebagai cermin dari cahaya ilahi. Tauhid bukan sekadar kalimat di lisan, tetapi kesadaran bahwa tidak ada dua keberadaan. Yang tampak banyak hanyalah bayangan dalam ruang kesadaran tunggal. Seperti cahaya yang menembus prisma dan tampak menjadi warna-warni, padahal semuanya berasal dari satu cahaya putih.
Begitu pula Allah, dari satu wujudnya lahir segala rupa. Namun jika engkau menembus bentuk-bentuk itu, engkau akan melihat hanya Dia yang ada. Inilah tauhid dalam makna terdalam. Melihat keesaan Allah tidak hanya dalam doa, tapi dalam setiap ruang kosong di antara ciptaan. Ketika engkau menenangkan pikiran, berhenti berbicara, dan membiarkan keheningan mengalir di antara napasmu, engkau sedang membuka pintu menuju dimensi ruang itu. Diam bukan sekadar tidak berbicara, tetapi mendengarkan bisikan Allah di ruang batin yang paling dalam. Dalam keheningan tidak ada batas, tidak ada bentuk, tidak ada waktu. Hanya ada kesadaran yang mengamati semuanya. Dan kesadaran itulah wajah Allah yang paling dekat, yang tidak pernah pergi, tidak pernah datang karena Ia selalu ada. Kosong tapi isi berarti, kosong dari bentuk, tapi penuh oleh makna. Kosong dari dunia tapi penuh oleh Allah. Kosong dari keakuan, tapi penuh oleh kesadaran. Ketika seseorang menjadi kosong dari dirinya sendiri, maka Allah akan mengisinya dengan cahayanya. Dan dari kekosongan itulah lahir ketenangan, hikmah dan cinta yang tidak bergantung pada apapun. Sobat Rumi, ruang kosong bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Ia adalah cermin tempat Allah memperlihatkan dirinya. Dan semakin engkau hening, semakin jelas pantulan cahaya itu di dalam dirimu. Maka jangan takut kosong, karena di sanalah engkau akan menemukan kepenuhan yang sesungguhnya. Kekosongan bukan akhir, ia adalah awal dari pertemuan dengan yang abadi. Berikutnya kita akan melangkah lebih dalam lagi, memahami bagaimana ruang kosong yang membentuk semesta, dan diri kita ternyata memiliki frekuensi cinta ilahi. Dan bagaimana melalui keheningan itu, manusia bisa menyatu dalam kesadaran La ilaha illallah. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita telah memahami bahwa di balik ruang kosong semesta, ada energi yang hidup, ada kesadaran yang menyatukan segala sesuatu. Namun para sufi menemukan sesuatu yang lebih halus dari sekadar energi. Mereka menyebutnya sebagai getaran cinta ilahi, frekuensi tertinggi yang menjadi dasar dari seluruh keberadaan. Rumi pernah berkata, semesta ini lahir dari tarikan cinta. Segala yang berputar di langit dan bumi bergerak karena rindu untuk kembali pada sumbernya. Dalam pandangan sufi, cinta bukan perasaan, melainkan gaya gravitasi spiritual yang menarik segala sesuatu untuk kembali ke Allah. Ruang kosong di antara bintang-bintang itu bukanlah kehampaan dingin, melainkan medan kasih yang memeluk seluruh wujud. Ilmuwan kuantum menyebutnya medan energi, tetapi bagi para pencinta Allah, itu adalah medan cinta tempat seluruh ciptaan saling terhubung dalam keheningan yang sama. Segala sesuatu di alam semesta bergerak karena cinta. Elektron berputar mengelilingi inti atom karena ia tertarik oleh pusatnya. Planet beredar mengelilingi matahari karena tarikan yang membuatnya tetap berada di orbitnya. Semua gerak, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, adalah bentuk cinta yang terus ingin mendekat pada pusatnya. Begitu pula manusia, setiap rasa rindu, setiap pencarian makna, setiap doa yang lirih di malam hari, semuanya adalah gema dari cinta ilahi yang sedang memanggil kita pulang. Maka, jika engkau merasa hampa, itu bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan undangan dari Allah untuk kembali kepadanya. Ruang kosong itu tampak tenang, namun di dalamnya terjadi tarian energi yang halus, gelombang cahaya dan getaran yang saling berinteraksi. Begitu pula hati manusia, ketika kosong dari dunia, ia menjadi cermin yang memantulkan cinta Allah tanpa distorsi. Cinta ilahi bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang selalu ada, menunggu hati menjadi cukup hening untuk merasakannya. Sebagaimana cahaya membutuhkan ruang gelap untuk terlihat, begitu pula cinta Allah membutuhkan kekosongan di dalam diri agar dapat bersinar tanpa halangan. Ketika seorang sufi mengucapkan La ilaha illallah, ia tidak hanya menyebut kalimat tauhid di lisan, tetapi meniadakan segala bentuk selain Allah di dalam kesadarannya. La ilaha, yaitu tiada bentuk, tiada keberadaan sejati selain Dia. Illallah, yaitu hanya ada satu kesadaran yang benar-benar hidup. Dalam kondisi itu,
Semesta tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai pantulan tunggal dari wujud ilahi. Ruang kosong semesta menjadi latar putih tempat segala warna muncul, dan kesadaran manusia menjadi cermin bening tempat Allah memandang dirinya sendiri. Sobat Rumi, ketika seseorang benar-benar hening di hadapan Allah, ia tidak lagi merasa dirinya sebagai pengamat, melainkan bagian dari yang diamati. Ia menyadari bahwa Allah melihat melalui matanya, mendengar melalui telinganya, dan mencintai melalui hatinya. Inilah puncak dari kesadaran tauhid, saat diri dan semesta larut dalam satu irama. Irama cinta yang tak bertepi. Rumi menulis dalam Masnawi, "Bukan aku yang mencintaimu, tetapi engkau yang mencintai melalui diriku. Cintaku adalah pantulan dari cintamu yang abadi." Dalam pemahaman ini, kosong tapi isi menemukan maknanya yang paling sempurna. Ketika diri menjadi kosong dari segala selain Allah, ia menjadi isi dari cintanya yang tak terbatas. Cinta ilahi tidak berbicara dengan kata, tetapi melalui diam yang dalam. Keheningan adalah bahasa yang digunakan Allah untuk menyapa jiwa. Namun, hanya hati yang kosong yang bisa mendengarnya. Ketika engkau duduk dalam diam, merasakan ruang di dalam napasmu, dan mendengarkan sunyi di balik segala suara, di sanalah cinta ilahi berbisik lembut, "Aku selalu di sini, di setiap ruang di antara napasmu." Fisikawan modern mulai menyadari bahwa seluruh alam ini terhubung oleh frekuensi energi tunggal. Para sufi menyebutnya Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan Allah, yang menjadi dasar dari segala wujud. Cahaya itu bukan hanya cahaya fisik, tetapi frekuensi cinta, energi kasih yang menjiwai seluruh semesta. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran cinta itu, ia tidak lagi melihat perbedaan antara dirinya dan yang lain. Ia memandang semua sebagai pantulan Allah yang sama, hanya berbeda rupa, tapi berasal dari satu sumber. Sobat Rumi, ketika kita menyadari bahwa seluruh ruang kosong ini dipenuhi oleh cinta Allah, maka kita tidak lagi merasa sendirian. Kita akan tahu bahwa setiap detik, setiap tarikan napas, setiap hembusan angin adalah bentuk kasih yang terus berbicara tanpa suara. Kekosongan bukan akhir, melainkan pintu menuju keabadian. Dan cinta ilahi adalah cahaya yang menyala di setiap ruang itu. Kosong tapi isi, berarti hening tapi penuh suara, diam tapi bergetar, hampa tapi berlimpah, karena di dalam kekosongan itulah Allah bersemayam. Dan dari sanalah seluruh semesta berdenyut dalam cintanya. Berikutnya kita akan melangkah ke bagian akhir perjalanan ini. Bagaimana manusia dapat mengalami langsung kekosongan suci itu? Melalui zikir, kesadaran napas dan penyerahan total kepada Allah, hingga ia benar-benar memahami makna terdalam dari kata, "Aku kosong, maka Allah hadir." Ketika semua bentuk telah kita lepaskan, ketika pikiran berhenti berdebat dan hati berhenti menuntut, maka sesuatu yang tak terdefinisi mulai terasa. Itulah kekosongan suci. Kekosongan ini bukan kehampaan yang menakutkan, bukan ruang gelap tanpa makna. Ia adalah keheningan yang hidup, sebuah kesadaran yang tidak lagi terikat oleh waktu, ruang atau bahkan identitas diri. Di titik itu, seseorang tidak lagi bertanya siapa dirinya, karena ia menyadari bahwa segala nama hanyalah bayangan. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, hadir tanpa alasan, tanpa tujuan, tanpa batas. Dan anehnya, dari kekosongan itulah justru lahir rasa yang paling penuh, rasa damai yang tidak tergantung pada keadaan, rasa cinta tanpa objek, dan rasa menyatu dengan seluruh semesta tanpa harus menyentuh apapun. Bayangkan kamu sedang duduk dalam diam, tidak ada suara, tidak ada gerak, hanya napas yang perlahan keluar masuk. Lalu kamu mulai menyadari sesuatu yang halus, seolah ada ruang di balik napasmu, ruang yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ruang itu tidak berbentuk, tapi ia nyata. Ruang itu kosong, tapi ia menyimpan seluruh kemungkinan hidup. Dalam tradisi para sufi, pengalaman ini disebut fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Bukan berarti manusia hilang, tapi yang hilang hanyalah kesadaran palsu tentang aku. Dan saat aku itu lenyap, yang tersisa hanyalah Allah yang melihat melalui matamu, mendengar melalui telingamu, berbicara melalui lidahmu. Rumi berkata,
Ketika aku kehilangan diriku, aku menemukan diriku dalam diri yang lebih besar. Aku mati sebagai benih dan lahir sebagai taman yang tak bertepi. Kekosongan suci bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia datang ketika engkau berhenti mencari. Ia hadir ketika engkau berhenti mengisi. Ia menampakkan diri ketika engkau berani diam di tengah kegaduhan dunia dan membiarkan Allah menulis makna di ruang hatimu yang kosong. Para arif menyebut momen itu sebagai pertemuan tanpa pertemuan, karena tidak ada dua yang bertemu, hanya satu yang menyadari dirinya melalui cermin ciptaan. Dan setelah seseorang merasakan kekosongan suci itu, pandangannya terhadap dunia berubah sepenuhnya. Ia tak lagi melihat benda sebagai bentuk semata, tapi sebagai getaran kesadaran Allah dalam wujud yang beragam. Ia melihat pohon bukan hanya sebagai batang dan daun, tapi sebagai doa yang berdiri tegak. Ia melihat udara bukan sebagai kekosongan, tapi sebagai napasnya yang menghidupi semua makhluk. Ia melihat manusia bukan sebagai sosok terpisah, tapi sebagai pantulan dari kesadaran yang sama. Dari pengalaman itu lahirlah pemahaman bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah, bahwa di balik setiap ruang kosong, Allah sedang bersemayam, bahwa di dalam setiap diam ada zikir yang tak bersuara, dan bahwa seluruh semesta ini hanyalah bayangan dari satu realitas, wujud mutlak yang tak pernah berubah, yaitu Allah. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah perjalanan panjang menyelami makna kosong tapi isi, kita akhirnya sampai pada satu kesadaran yang paling dalam, bahwa di balik segala bentuk, di antara ruang yang tampak kosong, ada kasih dan rahmat Allah yang terus menyelimuti kita. Semoga setiap langkah kita, setiap napas yang keluar dan masuk, senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Semoga hati kita selalu lapang menerima segala kehendaknya dan selalu ingat bahwa tidak ada ruang kosong bagi siapapun yang mengingat Allah, karena di dalam ingatan itulah Allah hadir, lembut, penuh cinta dan abadi. Dan bila suatu hari engkau merasa hampa, jangan takut dengan kekosongan itu, karena mungkin di sanalah Allah sedang berbicara paling jernih, melalui diam, melalui sunyi, melalui cahaya yang tak kasat mata. Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan like dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan, agar menjadi penghubung cahaya kesadaran, dan jangan lupa komentarnya sebagai bentuk doa untuk sendiri. Semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmatnya, dalam kasihnya yang tak bertepi, dan dalam kehadirannya yang meliputi seluruh semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.